Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Efesus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-10. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Selama ini saya memahami bahwa ada dua jenis berkat dalam hidup kita, berkat jasmani dan berkat rohani. Berkat jasmani adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan fisik kita, seperti makanan, minuman, kesehatan, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang menopang kehidupan tubuh jasmani kita. Kita semua tentu mengenal dan merasakan berkat ini dalam keseharian. Namun, bagaimana kita memahami berkat rohani? Sebagian orang mungkin akan menjawab bahwa berkat rohani adalah perasaan damai, sukacita, atau ketenangan batin. Jawaban ini tentu tidak salah. Namun, menurut saya pribadi, damai sejahtera dan sukacita itu adalah buah atau output dari berkat rohani yang telah lebih dahulu kita terima. Jadi, apa sesungguhnya berkat rohani itu? Untuk memahaminya, kita perlu melihat ke belakang pada saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa.
sebagai keturunan Adam dan Hawa, kita semua mewarisi dosa dan kutuk yang menyertainya. Hati kita cenderung melawan Allah, tidak taat pada perintahnya, dan memilih untuk memberontak. Dosa ini telah menciptakan jurang permusuhan antara kita sebagai ciptaan dan Allah sebagai pencipta. Tanpa pemulihan hubungan ini, kita akan terus hidup di bawah murka dan hukuman Allah. Namun karena kasih-Nya yang besar, Allah memberikan anugerah-Nya melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dan disitulah kita menerima berkat rohani terbesar dan paling mulia, yaitu pemilihan Allah atas kita, pengangkatan kita menjadi anak-anak-Nya, dan penyatuan kita dengan Kristus. Berkat rohani ini bukan sekedar pengalaman emosional. Ini adalah karya kekal Allah dalam hidup kita. Melalui Kristus, kita tidak lagi menjadi musuh Allah, tetapi menjadi milik-Nya yang sah. Kita diampuni, dibenarkan, dikuduskan, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan kita. Tujuan Allah memberikan berkat ini pun sangat jelas, agar kita hidup menikmati dan memuliakan Allah. Inilah tujuan akhir dari hidup kita sebagai umat tebusan-Nya. Karena itu, marilah kita bersyukur atas berkat rohani yang tidak ternilai ini, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan cara hidup yang selaras dengan kehendak-Nya sebagai anak-anak Allah yang hidup untuk kemuliaan nama-Nya. Bapa kami di dalam surga, segala puji hormat kami naikkan kepadamu, mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, malam ini kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami telah menerima berkat rohani yang begitu besar, yaitu pemilihan-Mu atas kami, menjadikan kami anak-anak-Mu melalui karya Kristus di atas kayu salib. Kami bersyukur karena Kristus telah menjadi korban pendamaian agar kami dapat datang kepadamu dengan apa adanya diri kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang penuh kasih. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Sertai kami dalam tidur malam ini sehingga kami bisa bangun dengan keadaan yang segar dan kembali memuliakan Engkau dengan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.